Om Swastiastu. Hai friends, kita dari Kelompok 3 11 MIPA 2 akan memaparkan materi tentang Bentuk perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Yuk simak penjelasannya. Guys, menurut kalian kenapa sih Belanda malah melakukan agresi militer? Padahal kan udah berperjanjian sama Indonesia. Iya, kenapa dilanggar ya? Padahal kan udah disepakati oleh Belanda dan Indonesia. Apa ya penyebabnya? Ayo kita cari tahu. Salam sejarah. Halo teman-teman, kenalin aku Dipayana dari nomor absen 17. Pada video kali ini kita akan sama-sama mendiskusikan dan juga membahas tentang bagaimana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya semasa sekutu masih ingin mengambil alih negara kita. Teman-teman, kalian sudah mengetahui bukan bahwa setelah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, kita di berbagai wilayah ini masih terjadi peperangan, baik itu melawan Jepang seperti di Semarang dan juga melawan sekutu seperti di Surabaya. Korban yang berjatuhan bukan lagi puluhan, namun sudah mencapai angka puluhan ribu di semua pihak. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat sipil lah yang menjadi korban. Mereka tidak dapat melakukan aktivitas mereka sehari-hari tanpa diikuti oleh rasa takut dan juga gelisah. Bisa saja ketika mereka berbelanja di pasar, peluru dan granat mengenai mereka. Pemerintah Indonesia sadar bahwa kekuatan senjata bukanlah satu-satunya jalan untuk mempertahankan kemerdekaan. Maka dari itu, pemerintah Indonesia segera memikirkan jalannya perundingan untuk menyelesaikan masalah ini. Sehingga diusulkannya sebuah perundingan yang kelak akan disebut dengan Perundingan Linggarjati. Konflik yang terjadi antara Indonesia dan juga Belanda menjadi pertimbangan dalam menyelenggarakan perundingan. Konflik ini terjadi karena Belanda masih belum mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Ketegangan antara Indonesia dan juga Belanda semakin hari semakin hebat, walaupun sudah dilakukannya perundingan di Jakarta dan juga di Helgoland, Belanda. Hal ini mendorong Inggris dari pihak sekutu untuk ikut turun tangan untuk mengatasi masalah ini, karena merasa bersalah dan juga bertanggung jawab dalam hal ini. Perlu kalian ketahui bahwa Inggrislah yang memboncengi ataupun mengantarkan Hindia atau Belanda ke Indonesia. Maka Lord Killen, duta besar Inggris untuk Asia Tenggara, menghadap ke Presiden Soekarno di Jakarta pada tanggal 26 Agustus tahun 1946. Ia menawarkan diri sebagai penengah dalam perundingan Indonesia dan juga Belanda, atau bisa dibilang sebagai mediatornya. Lalu bagaimana proses dari perundingan Linggarjati ini? Linggarjati adalah sebuah desa yang terletak di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, tempatnya di kaki Gunung Ciremai. Namun kenapa harus di Linggarjati? Kenapa tidak di Jakarta atau Jakarta aja? Linggarjati diusulkan oleh Maria Ulfa Santoso, yaitu mantan Menteri Sosial pada Kabinet Syariah kedua. Linggarjati dinilai tepat karena berada di titik tengah antara Yogyakarta sebagai ibu kota Indonesia dan juga Jakarta sebagai pusat administratif dari Belanda. Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir sebagai kepala delegasi atau ketua delegasi dan juga perdana menteri pada pertemuan ini. Dengan anggotanya ada Muhammad Roem, Gani dan juga Susanto Tirtorojo. Kemudian dari Belanda ada pemimpinnya atau ketua delegasinya itu William Schermerhorn. Dengan anggotanya ada Kaki de Boer, Van Mook dan juga Mas Van Poel. Dari Inggris ada Lord Killen sebagai mediator atau penengah dari perundingan ini. Sebelum diadakannya pertemuan atau perundingan, Indonesia dan Belanda sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Tentara Belanda dan Indonesia diberitahu untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang terlalu ekstrim dan hanya melakukan tindakan-tindakan pengamanan saja.
Perundingan Linggajati berlangsung dari tanggal 11 November sampai 15 November tahun 1946. Isi pokok dari perundingan ini adalah yang pertama, pemerintahan Belanda mengakui secara de facto pemerintahan Indonesia atas wilayah Madura, Jawa, dan Sumatera. Untuk wilayah-wilayah yang masih diduduki oleh Belanda akan berangsur-angsur dikembalikan kepada pemerintahan Indonesia. Yang kedua adalah pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS, yang dimana meliputi wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat. Yang ketiga, pembentukan Uni Indonesia Belanda dari Indonesia dan juga pihak Belanda, yang dimana diketuai atau dipimpin oleh Ratu Belanda. Yang keempat, pembentukan RIS dan juga Uni Indonesia Belanda ini selambatnya akan diusahakan dibentuk sebelum 1 Januari tahun 1949. Yang kelima adalah pemerintahan Belanda dan juga Indonesia itu sepakat untuk mengurangi jumlah tentara di wilayah Hindia Belanda. Kemudian yang keenam, itu pemerintah Indonesia mengakui dan melindungi hak milik asing. Serta yang ketujuh dan terakhir itu adalah pemerintahan Indonesia dan Belanda apabila terjadi permasalahan dalam perundingan ini akan menyerahkan masalahnya kepada pihak arbitrase atau mediator, yaitu Inggris. Nah, hasil dari perundingan ini disepakati pada tanggal 15 November tahun 1946 dan dikenal dengan Perjanjian Linggajati. Namun penandatanganannya disahkan oleh kedua belah pihak baru pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Hal dikarenakan harus disetujui terlebih dahulu oleh parlemen masing-masing, yang dimana Indonesia parlemennya adalah KNNIP. Setelah perdebatan panjang KNNIP, akhirnya disahkannya perundingan ini pada tanggal 25 Maret tahun 1947. Hasil perundingan dari Linggajati itu memiliki keuntungan dan juga kelemahan bagi Indonesia. Keuntungannya, jika dilihat dari segi politik internasional, maka posisi Indonesia makin lebih tinggi dan lebih kuat. Pada perundingan ini pula memberikan dampak yang positif bagi Indonesia, karena pasca penandatanganan, dukungan dan pengakuan kedaulatan bagi negara kita terus mengalir dari berbagai negara, seperti dari Amerika Serikat, India, Inggris, Mesir, Arab Saudi, lalu kemudian ada Myanmar atau Burma dulu, dan juga ada dari pihak-pihak lain. Kemudian pada perundingan selanjutnya itu memiliki dampak yang dimana RI pertama kali diakui secara de facto, atau de facto itu adalah pengakuan dari satu negara terhadap negara lain yang dimana sudah memiliki aturan ataupun sudah memiliki syarat-syarat yang terpenuhi sebagai satu negara, yang dimana adanya wilayah, negara, yang ada masyarakatnya dan juga pemerintahan. Namun pihak oposisi menganggap bahwa ini adalah kekalahan karena merugikan Indonesia. Satu poin yang membuat lemah Indonesia adalah posisi Indonesia yang wilayahnya semakin kecil, hanya terdiri dari Jawa, Madura, dan juga Sumatera. Hal ini pula memicu reaksi keras dari partai di Indonesia, seperti Partai Masyumi dan juga PRI. Menurut kalian bagaimana hasil dari perundingan Linggajati ini? Silakan tuliskan pendapat kalian di dalam komentar ya. Lalu bagaimana respon dari perundingan yang sudah disepakati ini? Dengan Indonesia yang hanya diberhaki 3 wilayah, yaitu Jawa, Madura, dan juga Sumatera, membuat Belanda mengambil kesempatan untuk mengambil kembali wilayah-wilayah yang bukan berhak dari Republik Indonesia, di mana hal ini memicu perlawanan di berbagai daerah, seperti pertempuran pembukaan Margarana yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 November tahun 1946. I Gusti Ngurah Rai bersikukuh untuk tetap mempertahankan Bali sebagai bagian dari Republik Indonesia. Kemudian dari perundingan ini pula dianggap sebagai kegagalan dari Kabinet Sultan Syahrir. Hingga pada tanggal 26 Juni tahun 1946, Sultan Syahrir ditangkap oleh oposisi. Tanggal 29 Juni tahun 1946,
Kemudian Presiden menuntut untuk pembebasan Sultan Syahrir. Tanggal 3 Juli 1946, Mayor Jenderal Sudarsono sebagai pelaku utama kudeta ini menghadap ke Presiden Soekarno untuk melengsarkan atau memundurkan kabinet Syahrir. Tetapi Presiden Soekarno menolak dan malah justru menangkap Sudarsono. Setelah Syahrir itu bebas, Soekarno itu langsung menawarkan atau menginginkan Sultan Syahrir kembali dalam posisi Perdana Menteri. Dan ia pun menyetujui serta melanjutkan perundingannya dengan pihak Belanda. Namun karena tekanan dari berbagai pihak dari luar maupun dalam negeri membuat Sultan Syahrir memutuskan untuk mundur dari kursi Perdana Menteri, dan Soekarno pun memilih Amir Syarifuddin sebagai penggantinya. Lalu yang terakhir adalah Belanda melanggar perjanjian Linggarjati dengan melakukan agresi militer yang pertama di Indonesia pada tanggal 17 Juli tahun 1947, di mana hal ini juga mendorong PBB untuk segera membuat resolusi, yaitu membentuknya KTN atau Komisi Tiga Negara. Linggarjati memang tak sempurna dan juga berkesan melemahkan Indonesia. Tetapi, apa alasan Sultan Syahrir menyetujui perundingan ini? Sultan Syahrir sebenarnya mengetahui dan juga menyadari akan hal ini. Tetapi dengan kecerdikannya, ia mengusulkan tambahan satu pasal, yaitu pasal perundingan tingkat PBB. Pasal ini seolah-olah menjadi tameng apabila ada perselisihan antara Indonesia dengan Belanda di kemudian hari. Tak butuh waktu lama, Belanda setuju atas usulan ini, di mana pihak Belanda berpikir bahwa hasil perundingan ini itu malah berpihak ke Belanda atau menguntungkan pihak mereka. Namun, kenyataannya pada akhirnya malahan pasal ini menyelamatkan pihak Indonesia pada saat Belanda melaksanakan agresi militer pertamanya pada tahun 1947. Pada saat itu, pasal ini membuat Belanda dipandang oleh masyarakat dunia sedang menindas Indonesia, sehingga dukungan dunia berpihak pada Indonesia. Memang malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Belanda tak dapat apa-apa atas keserakahannya. Lalu kalian mungkin bertanya, kenapa yang pada delegasi atau berunding dengan Belanda adalah Sultan Syahrir, bukannya Soekarno? Ini dikarenakan Belanda atau pihak sekutu menolak untuk berunding dengan Soekarno karena dianggap telah bekerjasama dengan pihak Jepang, yang dimana ini juga menjadi latar belakang dari berubahnya sistem pemerintahan saat itu dari awalnya presidensial menjadi parlementer. Dan ini juga dikarenakan Belanda takut dengan pemikiran, kelicikan, dan juga kecerdikan dari Soekarno, alias Belanda takut kalah dan juga dirugikan pada saat berdelegasi dengan beliau. Lalu, menurut kalian bagaimana teman-teman? Belajar sejarah, cinta Indonesia. Kenalin, aku Mira, absen 9. Kalian tahu nggak sih apa itu Konferensi Malino? Nah, jadi Konferensi Malino adalah konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 25 Juli 1946 di Kota Malino, Sulawesi Selatan. Tujuan dari diadakannya Konferensi Malino ini adalah untuk membentuk negara-negara federal di daerah baru yang diserah terimakan oleh Inggris dan Australia kepada Belanda. Kira-kira apa ya yang melatar belakangi terjadinya Konferensi Malino? Nah, jadi pasca kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 terjadi perang kemerdekaan antara Indonesia dengan Belanda. Belanda masih berupaya untuk mendapatkan kembali kendali atas koloni mereka. Kemudian, setelah Jepang menyerah dan pendudukan Jepang berakhir di Indonesia, wilayah Indonesia Timur diduduki oleh Australia. Namun, pada tanggal 15 Juli 1946, Australia kembali menyerahkan wilayah Indonesia Timur kepada Belanda. Dengan demikian, Belanda kembali mendapatkan wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto.
Kemudian, setelah penyerahan ini berlangsung, Farmuk pun menyimpulkan bahwa tidak mungkin untuk kembali ke status quo. Farmuk pun kemudian mengusulkan pembentukan Persemakmuran Indonesia yang ada kaitannya dengan mahkota Belanda. Usulannya ini pun disetujui oleh Johan Logeman dan diumumkan pada tanggal 10 Februari. Pada bulan Maret, terjadi negosiasi antara Farmuk dengan Sultan Syahrir yang menghasilkan pengakuan kontrol de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, serta kedaulatan Belanda atas seluruh Indonesia. Farmuk pun kemudian menjalin hubungan dengan para pemimpin di Indonesia, khususnya Indonesia Timur dan Jawa Barat. Setelah itu, mereka pun mengadakan rapat di Bandung. Pada rapat tersebut dihadiri oleh beberapa negara federal yang sudah terbentuk. Salah satunya yang pertama ada negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, dan negara Madura. Rapat itu diberi nama BFO, yaitu suatu pertemuan untuk musyawarah federal. BFO itu dimaksudkan untuk mencari solusi dari situasi politik yang genting akibat dari perkembangan politik antara Belanda dengan Indonesia yang juga berpengaruh pada negara-negara bagian. Pada rapat Bandung tersebut juga dirancang untuk menjadikan pemerintahan peralihan yang lebih baik daripada pemerintahan milik Farmuk. Hasil dari konferensi Malino yang pertama ada 3 bulan setelah konferensi, delegasi dari kelompok minoritas bertemu di sebuah konferensi di Pangkal Pinang, Bangka. Yang kedua, fokus pendidikan negara federal di wilayah Timur Besar. Yang ketiga, mengakui otoritas republik atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang keempat dan terakhir adalah peraturan mengenai pembentukan pemerintahan akan diputuskan dalam konferensi berikutnya. Sekian dari saya, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Hai, perkenalkan, aku Pradipta, absen 18. Agresi militer Belanda I merupakan operasi militer yang dilakukan oleh Belanda di Jawa dan Sumatera. Agresi militer Belanda I berlangsung sejak 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Johannes Farmuk. Alasan Farmuk melancarkan agresi militer Belanda I adalah untuk memulihkan perekonomian Belanda pasca Perang Dunia Kedua. Dengan menguasai kekayaan alam di Indonesia, kronologinya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 dikumandangkan, Indonesia tidak langsung lepas begitu saja dari penjajah Belanda. Masih terus berusaha merebut kemerdekaan dengan melakukan sejumlah serangan. Salah satunya agresi militer Belanda I. Tujuan Belanda melakukan agresi militer Belanda I adalah untuk membangkitkan perekonomian negara dengan menguasai kekayaan alam Indonesia. Oleh sebab itu, Belanda menyerang Sumatera dan Jawa untuk menguasai sumber daya alam di sana. Di Pulau Jawa, Belanda menyerang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan pada 21 Juli 1947, Jawa Barat diserang oleh Divisi B, dipimpin S. Dev Waal, dan Divisi C dipimpin Maijen HJW Dordtbreit. Dalam serangan ini, Belanda berhasil menerobos pertahanan TNI di sektor Bandung Timur setelah dilakukan pergantian pertahanan oleh Divisi 2 Sunan Gunung Jati dari Jawa Tengah. Dalam 4 hari pertama, Belanda telah berhasil menguasai kota Cirebon. Serangan Belanda yang berhasil menerobos pertahanan TNI ini membuat TNI bersadar bahwa dengan strategi pertahanan dengan kondisi pasukan dan persenjataan yang kurang memadai hanya akan membuang-buang tenaga. Akhir Agustus 1947, pasukan Siliwangi kembali menyusun kekuatan dengan memanfaatkan kondisi alam atau medan pertempuran, di mana pasukan TNI lebih menguasai medan tersebut dibanding Belanda. Selain itu, TNI juga menyusun kekuatan pertahanan gerilya. Serangan gerilya ini ditujukan pada sektor-sektor penting seperti jalan-jalan, penghubung jalur logistik, dan pos Belanda. Pada prakteknya, serangan gerilya yang dilakukan pasukan Siliwangi di Jawa Barat mampu melumpuhkan usaha perkebunan yang merupakan sektor ekonomi penting bagi Belanda. Kondisi ini kemudian membawa Indonesia dari Belanda bertemu dalam perundingan di bawah pengawasan Komisi 3 Negara atau bisa disebut KTN yang dibentuk PBB tanggal 27 Agustus 1947.
Perundingan dilakukan di atas kapal perang Amerika USS Renville yang kemudian menghasilkan perjanjian Renville 17 Januari 1947. Kali ini saya akan membahas strategi Belanda. Jadi strategi Belanda yang pertama, pada agresi militer ini, Belanda menyatakan serangannya sebagai aksi polisional, yaitu upaya Belanda untuk menertibkan kekacauan di Indonesia, seperti halnya polisi yang sedang menjaga keamanan wilayahnya. Strategi Indonesia. Strategi yang pertama itu strategi Wegkruis, ketika Belanda melancarkan agresi militer pertama pada bulan Juli 1974 dengan menyerbu wilayah Republik Indonesia. TNI menggelar pertahanan linier yang konvensional. Pasukan TNI membentuk kantong-kantong perlawanan di daerah yang dikuasai Belanda. Jadi, apa sih dampak yang ditimbulkan dari agresi militer pertama? Jadi, dampak yang diperoleh bangsa Indonesia akibat adanya agresi militer pertama oleh pihak Belanda, yaitu sempat dikuasainya beberapa daerah perkebunan yang cukup luas di Sumatera Timur, Palembang, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Meski PBB telah turut membantu mengatasi agresi militer yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia dengan diadakan penghentian tembak-menembak, tidak berarti bahwa tindakan militer Belanda langsung terhenti. Mereka terus-menerus mengadakan gerakan pembersihan untuk mengamankan daerah-daerah yang telah didudukinya. Dalam gerakan pembersihan ini, sering pula terjadi tindakan kejam oleh pasukan Belanda, terutama di daerah-daerah yang sudah mereka duduki, namun tidak dapat dikuasai, umpamanya daerah sekitar Kerawang sampai Bekasi. Di sekitar Bekasi, beroperasi pasukan yang dipimpin oleh Lukas Kustrayo setelah pembentukan KBR. Ia langsung bergabung dengan pasukan yang dibentuknya beroperasi di sekitar Bekasi. Setelah Belanda menyerang pada bulan Juli 1947, Lukas tetap beroperasi di sana dan tetap mengganggu kehadiran Belanda di daerah itu juga. Setelah diadakan penghentian tembak-menembak, kegiatan Lukas sangat menjengkelkan, sehingga Lukas diberi julukan Tiger van West Jawa atau Harimau Jawa Barat. Belanda terus-menerus berusaha mengejar Lukas dan pasukannya, tetapi selalu tidak berhasil. Setelah mereka mengetahui bahwa Lukas bermarkas di desa Rawagede, mereka menyerbu desa itu pada tanggal 9 Desember 1947. Dan lagi-lagi, Lukas dan pasukannya lolos. Dalam kemarahan dan frustasi karena usaha mereka tidak berhasil, pasukan Belanda menembaki rakyat desa Rawagede secara membabi buta dan membunuh 491 orang dewasa dan anak-anak. Kekejaman Belanda ini tidak pernah kita ungkapkan ke dunia luar. Kekejaman Belanda yang lain adalah pembantaian rakyat Sulawesi Selatan pada bulan Januari 1948 oleh pasukan Kapten Westerling yang juga tidak pernah dihukum. Juga peristiwa Kapten Api Maut di Jawa Timur ketika prajurit-prajurit Republik Indonesia yang tertawan oleh Belanda dimasukkan dalam gerbong kereta api yang kemudian ditutup rapat tanpa ventilasi sehingga semua tawanan mati lemas karena kepanasan dan kehabisan udara. Hai, kenalin, aku Giri, nomor absen 46. Di sini aku akan lanjutin materi yaitu Komisi 3 Negara. Pada masa agresi militer 1, Indonesia dan Belanda masih terus berseteru karena Belanda belum menyerah untuk menguasai tanah air. Dan masalah agresi militer Belanda ke Indonesia tidak kunjung usai. Selanjutnya, dibentuknya KTN ini bertujuan untuk menengahi konflik yang terjadi antara Indonesia dan Belanda pada agresi militer Belanda. Terdapat 3 negara yang menjadi anggota dalam Komisi 3 Negara, yaitu Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham, Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeeland. Sesuai dengan hasil pertemuan di Sydney pada tanggal 20 Oktober 1947, tugas KTN adalah yang pertama, membantu menyelesaikan persengketaan antara Indonesia dan Belanda secara damai. Yang kedua, mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik. Yang ketiga, mempertemukan kembali Indonesia dan Belanda dalam perundingan Renville. Hai, namaku Finalia, nomor absen 30. Jadi materi yang selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Apa sih itu Perjanjian Renville? Jadi, Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan oleh Indonesia dan juga Belanda yang diadakan pada tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ini diadakan di atas geladak kapal
Perang Amerika Serikat yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini dilakukan untuk menyelesaikan perselisihan Perjanjian Linggarjati tahun 1946 yang menyepakati berdirinya Republik Indonesia Serikat yang diakui oleh Belanda. Namun ternyata Belanda hanya mau mengakui kedaulatan RIS sebatas Jawa dan Madura saja. Bahkan Belanda juga melanggar Perjanjian Linggarjati dengan melancarkan serangan pada tanggal 21 Juli sampai dengan 5 Agustus 1947. Serangan ini dikenal dengan sebutan agresi militer Belanda pertama. Agresi militer Belanda pertama ini juga ternyata mengambil perhatian sebagian besar dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka melontarkan penyesalan dan mendesak Belanda untuk menghentikan serangan dan segera melakukan perundingan perdamaian dengan pihak Indonesia. Dan setelah melalui perdebatan yang cukup alot, akhirnya dihasilkan 3 poin kesepakatan antara Indonesia dan juga Belanda. Yang pertama, Belanda hanya mau mengakui daerah kekuasaan Indonesia sebatas Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Dan yang kedua, disetujuinya adanya garis demarkasi yang memisahkan wilayah kekuasaan Indonesia dan juga Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah kekuasaan Belanda seperti di Jawa Timur dan Jawa Barat. Nah, setelah ditandatanganinya Perjanjian Renville pada tanggal 17 Januari 1948, ternyata pihak Indonesia cukup dirugikan loh. Kenapa ya? Jadi ternyata karena disetujuinya garis Van Mook atau garis status quo ini menyebabkan wilayah Indonesia menjadi semakin sempit loh. Kira-kira apa ya garis Van Mook itu? Nah, jadi garis Van Mook ini adalah perbatasan buatan yang digunakan untuk memisahkan wilayah kekuasaan Indonesia dan juga Belanda. Tapi selain itu juga ada dampak positifnya loh. Seperti dengan adanya Perjanjian Renville ini, akhirnya banyak negara di dunia internasional yang melihat Indonesia dan mereka juga mencermati sepak terjang Belanda. Sehingga mereka menjadi tahu nih seberapa besar sih perjuangan Indonesia untuk bisa merdeka. Adapun para tokoh yang terlibat dalam delegasi Perjanjian Renville. Yang pertama, dalam delegasi Indonesia yang diwakili oleh Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, H. Agus Salim, Dr. J. Leimena, Dr. Chotikler, dan Nasrud. Kemudian, dalam delegasi Belanda yang diwakili oleh H.A.I. van Vredenburg, Dr. Pojek Koets, Dr. Cher Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Kemudian yang menjadi pihak mediator dari KTN ada Richard C. Kirby dari Australia yang menjadi wakil Indonesia. Kemudian ada Frank D. Graham dari Amerika Serikat yang menjadi pihak netral. Dan yang terakhir ada Paul van Zielen sebagai wakil Belanda yang berasal dari Belgia. Kalian sudah menonton video tersebut bukan? Menurut kalian itu tadi video apa ya? Simak penjelasannya yuk. Hai, aku Nadine, absen 42. Di sini saya akan menjelaskan mengenai agresi militer kedua. Nah, sebelumnya Belanda sudah pernah melancarkan agresi militer yang pertama ke Indonesia. Namun, kenapa sih Belanda melancarkan kembali agresi militernya ya? Jadi sebelumnya agresi militer Belanda ini yang kedua dilancarkan pada tanggal 19 sampai 20 Desember 1948.
Nah, apa sih yang melatar belakangi agresi militer ini? Jadi, yang pertama itu karena adanya perjanjian Renville. Setelah perjanjian Renville dilaksanakan sebagai bentuk diplomasi, namun kedua belah pihak malah semakin panas dan juga semakin menuduh serta mencurigai satu sama lain. Belanda menuduh bahwa Indonesia telah melakukan perang gerilya, di mana Belanda menuduh bahwa Indonesia melakukan penyusupan dan juga penyerangan dan juga melakukan penjarahan ke wilayah yang telah dikuasai oleh Belanda. Namun memang sempat Indonesia melakukan perang gerilya. Nah, jadi memang tidak heran apabila Belanda menganggap bahwa Indonesia tidak bisa mengurus tentara rakyatnya, di mana pada saat itu tentara rakyatnya merongrong terus dan melakukan bentrok fisik. Lalu tadi sudah Belanda menuduh Indonesia, namun sekarang Indonesia yang menuduh Belanda. Jadi Indonesia menuduh Belanda tidak mentaati perjanjian Renville. Jadi Indonesia menuduh bahwa Belanda tidak bisa menaati kesepakatan bersama, dan juga Indonesia menuduh bahwa Belanda telah melakukan adanya politik adu domba. Namun memang hal tersebut telah terbukti bahwa Belanda telah membuat negara federal dan juga acara konferensi federal di Bandung. Oleh karena itu, Belanda dianggap melanggar garis demokrasi militer yang sudah ada. Lalu dari latar belakang tersebut, Belanda pun melancarkan serangannya di pertengahan pada 1948 dengan 3 tujuan. Yang pertama, menghancurkan status Indonesia yang waktu itu negara kesatuan. Yang kedua, menghancurkan dan menjadikan Yogyakarta di bawah kekuasaannya Belanda. Padahal pada saat itu memang Yogyakarta menjadi ibu kota dan bukan Jakarta, karena waktu itu Jakarta kurang kondusif. Lalu yang ketiga, menangkap pimpinan dan juga tokoh pergerakan Indonesia. Kira-kira bagaimana sih kronologis agresi militer Belanda yang kedua itu? Jadi pada hari Minggu pagi 19 Desember 1948, Belanda mulai menyerang kota Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara Indonesia. Pesawat Belanda lepas landas dari Bandung menuju ke Yogyakarta. Namun, selagi pesawat Belanda tengah ke Yogyakarta, Komisaris Tinggi Belanda, Dr. Beer, melalui radio mengumumkan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Renville. Sesampainya di Yogyakarta, Angkatan Udara dan pasukan terjun payung dikerahkan oleh Belanda untuk memborbardir lapangan udara Maguwo dan juga kawasan timur di kota Yogyakarta. Hanya dalam beberapa jam, sore hari pada 19 Desember 1948, Yogyakarta sudah berhasil dikuasai oleh Belanda. Namun, kronologis agresi militer Belanda II tak hanya sampai di sana. Setelah berhasil menguasai Yogyakarta, Belanda juga menangkap tokoh perjuangan nasional Indonesia. Yang ditangkap yaitu ada juga Soekarno, Hatta, dan juga beberapa pejabat penting pemerintah Indonesia. Setelah ditangkap, para pemimpin Indonesia ini tak bisa melakukan perlawanan. Mereka langsung diterbangkan untuk diasingkan ke Pulau Bangka. Meski diasingkan, tapi ternyata ada plot twist nih guys. Jadi, tokoh Soekarno sudah menyiapkan rencana cadangan. Ia sudah memperkirakan bahwa agresi militer kedua ini akan dilaksanakan. Karena itu, meski Yogyakarta sudah jatuh di tangan Belanda, namun Indonesia masih mampu melawan dengan adanya PDRI atau disebut juga dengan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang ada di Bukit Tinggi. Sebelum Belanda memasuki Yogyakarta, Soekarno sudah mengirim surat dengan Syafruddin untuk membuat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi. Tujuannya itu agar Indonesia bisa menyusun strategi untuk melawan perang lewat perang gerilya. Berkat adanya PDRI ini yang ada di Bukit Tinggi, perlawanan terhadap Belanda memungkinkan untuk dilakukan. Syafruddin menyusun perlawanan dengan bantuan militer dari 5 wilayah, yaitu ada Aceh, Tapanuli, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Sumatera Barat. Tak hanya di wilayah Sumatera, Laskar Rakyat yang ada di Jawa juga memberikan dukungan terhadap PDRI tersebut. Dengan kerjasama yang dilakukan bersama, perlawanan yang dilakukan kepada Belanda pun dapat terarah dengan baik. Militer Indonesia tak menyerah walaupun Yogyakarta menjadi milik Belanda. Petinggi militer saat itu, Panglima Besar Sudirman, membuat rencana untuk melawan Belanda. Caranya yaitu dengan mengikut sertakan pemimpin sipil setempat untuk bergerilya melakukan serangan balasan. Serangan balasan ini mencapai puncaknya
1949 yang membuat Belanda kalang kabut. Dengan adanya perlawanan oleh militer Indonesia ini menunjukkan bahwa militer Indonesia tak menyerah untuk berjuang untuk menunjukkan eksistensi bangsa. Ternyata agresi militer Belanda yang kedua ini memberikan dampak juga loh untuk kedua belah pihak, yaitu untuk Belanda dan juga Indonesia. Jadi dampak untuk Indonesia yang pertama, serangan tersebut menyebabkan beberapa tokoh Indonesia tertangkap dan terasingkan di luar Jawa. Dan kedua, terbentuknya pemerintahan darurat Republik Indonesia dan juga banyak korban tewas dari kelompok TNI. Lalu dampak berikutnya juga beberapa bangunan di Yogyakarta hancur akibat serangan Belanda. Lalu yang kedua itu sekarang yaitu dampak untuk Belanda. Jadi yang pertama, pasukan Belanda tidak merasakan kemenangan sepenuhnya karena TNI berhasil melakukan serangan balik. Yang kedua, pasukan Belanda kewalahan menghadapi serangan balik TNI. Yang ketiga, propaganda Belanda yang menyebutkan bahwa pemerintahan Indonesia sudah tidak terbukti sebab TNI bisa melakukan serangan balik dengan Indonesia berhasil membuat pemerintahan darurat. Lalu dari tindakan Belanda melakukan agresi terus kepada Indonesia, bagaimana sih dukungan internasional kepada Indonesia? Jadi kejadian agresi militer Belanda II ini menuai banyak kecaman dari negara-negara di Asia. Atas inisiatif dari Burma, Perdana Menteri India Jawaharlal Pandit Nehru mengadakan konferensi Asia di India yang dihadiri oleh 19 negara, 4 sebagai peninjau yaitu Cina, Thailand, Nepal dan juga Selandia Baru, dan 15 sebagai peserta penuh yaitu Afghanistan, Australia, Burma, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Lebanon, Pakistan, Filipina, Arab Saudi, Syria, dan juga Yaman. Konferensi tersebut diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi dukungan politik dan moral bagi perjuangan rakyat Indonesia yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Tindakan Belanda juga dianggap mengganggu perdamaian. Dalam konferensi tersebut menghasilkan 3 butir resolusi untuk mengatasi perang yang sedang terjadi di Indonesia. Hasil konferensi tersebut disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB untuk dipertimbangkan dan ditindaklanjuti. Selanjutnya kembali lagi dengan saya Nadine. Jadi saya akan menjelaskan mengenai PDRI selanjutnya atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Apa sih PDRI dan juga perannya? Jadi PDRI itu memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia pada 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949. PDRI sebelumnya telah saya singgung pada agresi militer Belanda kedua. PDRI dibentuk pada saat itu juga. Namun ada tambahan sedikit, yaitu pada saat itu Soekarno juga mengirimkan mandat kepada Maramis dan juga Sudarsono di New Delhi, India, apabila pembentukan PDRI di Sumatera mengalami kegagalan. Syafruddin berhasil mendeklarasikan berdirinya PDRI di Kabupaten 50 Kota pada 19 Desember 1948. Sekarang kita lanjut ke peran PDRI sebagai penjaga eksistensi bangsa. Jadi peran PDRI adalah sebagai penjaga eksistensi bangsa yang bertujuan untuk mempertahankan dan juga menegakkan pemerintahan RI. Berikut ini peranannya. Yang pertama, PDRI berfungsi sebagai mandataris kekuasaan pemerintahan RI dan sebagai pemerintah pusat. Yang kedua, PDRI sebagai kunci dalam mengatur arus informasi sehingga mata rantai komunikasi antar daerah tidak terputus. Yang ketiga, radiogram tentang berdirinya PDRI dikirimkan kepada Ketua Konferensi Asia, Pandit Jawaharlal di Nehru oleh Radio Rimba Raya di Aceh Tengah pada 23 Januari 1948. PDRI juga berhasil menjalin hubungan dan berbagi tugas dengan perwakilan RI di India. Dari India, informasi keberadaan dan perjuangan bangsa dan negara Indonesia disebarluaskan ke seluruh dunia, sehingga dunia mengetahui keadaan Republik Indonesia yang sesungguhnya. Hai, kembali lagi dengan aku Vina. Jadi di sini aku akan melanjutkan penjelasan dari Nadine tentang United Nations Commission for Indonesia yang masih dalam bagian PDRI. Jadi, untuk mempercepat penyelesaian konflik, PBB pada tanggal 28 Januari 1949 membentuk UNCI atau United Nations Commission for Indonesia sebagai pengganti dari KTN.
Tugas UNCI ini adalah untuk membantu melancarkan perundingan Indonesia Belanda pasca agresi militer 2, mengurus pengembalian pemerintahan RI, dan juga berhak untuk membantu dengan menyampaikan usul-usul guna penyelesaian konflik di Indonesia Belanda. Kemudian ada beberapa anggota UNCI seperti Thomas Clay dari Australia, Hermans dari Belgia, dan Horace Merlin Cochrane dari Amerika Serikat. UNCI ini juga memiliki kekuasaan yang lebih besar loh dari KPR. UNCI juga berhak mengambil keputusan yang mengikat atas dasar suara mayoritas. UNCI juga memiliki tugas dan kekuasaan seperti yang pertama, untuk memberikan rekomendasi kepada PBB dan pihak-pihak yang bersengketa, khususnya Indonesia dan Belanda. Yang kedua, untuk membantu mereka yang bersengketa untuk mengambil keputusan dan melaksanakan resolusi PBB. Yang ketiga, untuk mengajukan saran kepada PBB mengenai cara-cara yang dianggap terbaik untuk mengalihkan kekuasaan di Indonesia berlangsung secara aman dan tentram. Yang keempat, untuk memulihkan kekuasaan pemerintahan RI dengan segera. Yang kelima, untuk mengajukan rekomendasi kepada PBB mengenai bantuan yang dapat diberikan untuk membantu keadaan ekonomi penduduk di daerah-daerah yang diserahkan kembali kepada RI. Yang keenam, untuk memberikan saran tentang pemakaian tentara Belanda di daerah-daerah yang dianggap perlu demi ketentraman rakyat. Dan yang ketujuh, untuk mengawasi pemilihan umum bila di wilayah Indonesia diadakan pemilihan. Kemudian ada beberapa peran UNCI di Indonesia. Seperti yang pertama, pada bulan Maret 1949 itu mengundang delegasi Indonesia dan Belanda untuk memulai pembicaraan. Yang kedua, pada tanggal 17 April 1949, UNCI mengadakan sidang pendahuluan yang diketuai oleh Merlin Cochrane, yaitu wakil dari Amerika Serikat. Yang ketiga, berhasil membawa Indonesia Belanda dalam perundingan Rouen-Royen. Yang keempat, pada 21 Agustus sampai 2 November 1949, UNCI mengawasi perundingan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Jadi, kesimpulannya, pada tahun 1946, Indonesia dan Belanda melakukan perundingan Lingkarjati yang menghasilkan perjanjian Lingkarjati. Perjanjian menjadi langkah Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan dan pengakuan dari jalur diplomasi dengan Belanda. Namun, perjanjian ini tidak berhasil mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Pada tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer 1 ke Indonesia. Setelah agresi militer 1, Komisi 3 Negara dibentuk untuk menengahi konflik antara Indonesia dan Belanda. Dan pada tahun 1948, Belanda dan Indonesia menandatangani perjanjian Renville. Perjanjian ini membagi wilayah Indonesia menjadi dua, di mana Indonesia hanya menguasai bagian barat, sedangkan Belanda masih menguasai bagian timur. Namun pada tahun 1949, Belanda melanggar perjanjian Renville dengan melancarkan agresi militer 2 dan menangkap pemimpin negara Indonesia termasuk Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Akibatnya, pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) dibentuk untuk menjaga eksistensi RI. Dari rangkaian peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa perjanjian Lingkarjati tidak berhasil mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Komisi 3 Negara dan perjanjian Renville juga tidak berhasil mengatasi konflik dan agresi militer 1 dan 2 menjadi bukti akibat dari konflik tersebut. Selain itu, peran PDRI sebagai penjaga eksistensi RI menunjukkan bahwa Indonesia masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.